Markus pasal 2 ayat 18 sampai 22. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua. Lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Baca juga Roma pasal 3 ayat 24 sampai 28. Hidup yang baru. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua, karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya keduanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Apa yang Tuhan Yesus maksudkan di sini? Kantong kulit yang tua tidak cocok untuk anggur yang baru. Anggur yang baru yang masih berfermentasi akan mengoyakkan kantong tua itu, menyebabkan terbuangnya kantong maupun anggurnya. Saudara-saudara, perlu dipahami bahwa pada masa itu, tempat untuk menyimpan anggur adalah terbuat dari kulit, bukan dari kaca seperti sekarang ini. Anggur yang baru harus disimpan dalam kantong kulit yang baru. Lalu, pengertian apakah yang ingin diajarkan oleh istilah anggur dan kantong kulit ini? Anggur yang baru adalah Injil Yesus Kristus, dan kantong kulit yang tua adalah legalisme agama yang diajarkan oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saudara-saudara, Tuhan Yesus datang membawa Injil, kabar baik bahwa keselamatan oleh anugerah melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan dengan usaha dan perbuatan-perbuatan manusia. Roma 3 ayat 24 sampai 28. Jadi, Injil ini tidak sesuai dengan sistem yang lama yang dibuat oleh manusia tentang keselamatan oleh perbuatan baik atau amal baik, seperti yang diajarkan oleh para ahli Taurat dan orang Farisi itu. Selain itu, kebenaran akan janji atau covenant yang baru harus diterima dengan iman, dan hanya iman, yaitu orang-orang yang dilahirkan kembali oleh pekerjaan Roh Kudus. Firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 2 ayat 14, "Karena manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani." Demikian juga dalam Galatia 5 ayat 17 mengatakan, "Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya
bertentangan. Saudara-saudara, untuk menerima hal yang baru, yang baik, dan yang rohania, seseorang harus membuang cara hidup yang lama, yaitu yang berdosa dan duniawi. Karena itu tidaklah berpadanan dengan Injil. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Saudara-saudara, jika kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, maka harus meninggalkan kehidupan yang lama dan mengenakan manusia yang baru, yaitu hidup sepenuhnya dalam identitas, pikiran, dan karakter yang baru, sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Saudara-saudara, Mazmur 51 ayat 12 mengatakan, "Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh." Saudara-saudara, teruslah belajar firman Tuhan sehingga kita terus diperbaharui oleh firman-Nya. HOR Ministry.